qiraatul Quran Allah sebutkan dalam surat Yunus. Saya sengaja sebutkan ayat-ayatnya biar antum bisa murojaah. Surat Yunus ayat 57, surat 10 ayat 57 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang wejangan, nasihat dari Rabb kalian, maksudnya Al-Qur'an. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang Al-Qur'an tersebut selain wejangan, dia adalah obat bagi penyakit hati. Semua penyakit hati obatnya adalah Al-Qur'an. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin. Di antara penyakit hati kita hati yang keras. Di antara penyakit kita adalah hasad, dengki. Kalau kita baca Al-Qur'an dengan niat untuk mengobati hati kita, insyaallah Allah kasih pengobatan. Allah kasih obat. Kita baca Al-Quran dengan niat mencari hidayah, bukan sekedar tabarukan. Ingat ya, Al-Quran dibaca bisa tabaruk, cari barokah. Setiap huruf ada pahalanya. Ya, itu tidak salah, tidak salah. Tapi bukan itu yang utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyari amsalihha." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran dapat pahala, dan setiap pahala lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alif kita baca alif lam mim 3 huruf berarti dapat 30 kebaikan. Benar, kita baca Quran tanpa kita pahami kita dapat pahala dalam rangka mencari keberkahan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah dengan ditadaburi. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada gembok-gembok yang telah mengunci hati mereka? Maka maksud saya kalau kita baca Quran, kita niat cari hidayah. Kita niat untuk membersihkan hati kita, kita niat untuk melembutkan hati kita, niatkan. Ya Allah, dalam hati Allah sudah Maha tahu, kita baca Quran dengan santai. Jangan buru-buru, jangan target-targetan. Saya khawatir kita target hanya kita tidak mentadaburi. Kita khawatir kita baca target kita tidak menikmati lantunan bacaan Quran kita. Tidak ada salahnya Bapak dan Ibu baca satu halaman kemudian baca terjemahannya. Kemudian baca lagi satu halaman, baca lagi apa? Terjemahannya. Dengan demikian kita benar merasakan dapat hidayah dari Al-Qur'an. Daripada karena antum tidak tahu bahasa Arab, antum baca satu juz tidak tahu artinya, kurang bernilai. Kurang bernilai karena antum tidak tahu artinya. Karena antum belum belajar bahasa. Cuma saya kalau kita nggak tahu bahasa Arab, maka berusaha baca Quran dengan apa? Terjemahannya. Jangan baca-baca saja satu juz dapat satu juz, alhamdulillah sudah khatam. Oke, dapat pahala, tidak ada yang ragu akan hal tersebut. Tetapi tadabbur lebih utama. Minimal tadabbur dengan memahami apa? Artinya. Kalau orang Arab jelas dia baca dia paham. Dia baca. Ada kadang kalimat-kalimat yang asing yang dia butuh untuk, cuma tidak semua, sebagian. Tapi secara global, secara umum dia tahu makna Al-Qur'an. Nah, kita secara umum tidak ngerti. Secara umum apa tidak? Tidak ngerti. Yang ngerti cuma sedikit-sedikit saja. Oleh karenanya sisihkan waktu untuk baca Al-Quran, baca alurnya. Al-Quran insya Allah mudah. Kalau kita baca terjemah kita mulai paham secara global. Kalau mau lebih dalam ya tinggal baca tafsirnya. Tapi itulah baca Al-Quran yang melembutkan hati. Maka sekarang kita rubah metode kita. Yang belum bisa bahasa Arab, baca Quran dengan artinya. Dan ini efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Saya sering sampaikan, saya ini ustadz, tiap hari baca buku agama. Tapi kalau tidak baca Quran, hati merasa keras. Hati merasa kayaknya ada yang kurang. Harus baca Al-Quran. Padahal bacaan saya buku agama. Bagaimana antum-antum yang bacanya dunia? Ya. Ini berita ini, berita anu, berita ini, berita ini. Maka sungguh aneh seorang muslim, seorang mukmin, hari dia lewati semua berita dia baca. Berita dunia, berita politik, berita artis, berita orang maki-maki di ini, berita kriminal, berita pemerkosaan, berita semua dia baca. Berita ekonomi, cuma berita akhirat yang dia tidak baca. Al-Quran tidak dia buka. Gimana bilang hatinya mau lembut? Keras pasti hatinya. Pasti keras hatinya. Ibadah malas, tidak semangat. Ya. Kalau ibadah pun tidak berkualitas, sholat tidak khusyuk, repot. Maka di antara yang kuat melembutkan hati adalah dengan membaca Al-Quran tapi dengan tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran. Liyadabbaru ayatih. Kata Allah, Al-Quran itu diturunkan liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya.